membuat film, dalam konteks ini menyutradarai film, kok ya ada apa ya? Ada dalam tanda ada beban atau tanggung jawab lah. Ketika kita bikin ini, apa sih yang mau disampaikan atau mau dibicarakan itu apa gitu lah. Ruang-ruang untuk film itu cukup banyak. Dari sini pemangku kebijakan pun juga bisa menyadari, paham betul ada ekosistem dalam film itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Malang Good Works. Oke, ngerti apa iku? Tak baleni meneh. Iya. Angel ini. Malang Good Work. Malang api kerjone. Ngono ta, Mas? Enggak, setiap narasumber nanti bisa menerjemahkan Macam-macam ya. Sakarepes pokoknya. Oke, episode kedua ini tetap bersama saya Leo Tani Maju dan Niska. Oke, kita akan membahas lagi tentang film, tapi kita lebih fokus bahwa narasumber kita ini luar biasa. Apa yang akan kita bahas sesuai dengan yang kita undang. Sopo sing undang? Di pojok, Mbak? Iki lho, tekan ndukur. Ojo akeh tapi didik engko. Iya, aku tak waca sing ndukure tok ae. Yo, ndukur tok. Mahesa Desaga. Desaga apa desaga? Desaga. Desaga. Desa. Desaga ya. Ku Cinta. Oke, Mahesa Desaga, seorang director, seorang produser bener, Mas. Oh ya, sorry. Aku mau ya apa? Produser. Oke, prosuder. Produser, sutradara dan penulis. Penulis. Iya. Lengkap tipe dewe. Mulai awake dhewe. Ngumet top iki wisan. Oke. Mahesa ini Oh, panggilannya apa, Mas? Panggilannya? Mahesa bisa. Mahesa, Desa bisa. Bisa ada yang manggil gitu, ada yang manggil Dede Tapi- juga ada. Kan panjang. Tapi Kan nyeluk Mahesa. Ngono. Mama. Iki malu nih diceluk desa iki malu. Iki mencek lho iki. Bisa juga. Bisa. Macam-macam lah. Oke, iki lho aku golekin dhisik lahir Mahesa iki. Oke, lahir Kediri 1 September 1989. Wah, tak wacane dulu dong. Ya, aja tuh Mas tuwa wae. Enggak wis pokoke iki lho. Mahesa Desaga adalah produser, penulis dan sutradara yang saat ini berdomisili di Kota Malang. Memulai karirnya sebagai sutradara pada tahun 2008. Sejak 2012, film-filmnya banyak berpartisipasi di festival festival nasional maupun internasional. Internasional. Saat ini aktif di Pilot Project ID. Tadi karya dan prestasinya Iya. itu banyak sekali, luar biasa. Banyak pol. Wis ora usah diwaca. Loh, lah gak ero aku lek Siji tadi tok, waca. sing Winner. winner. Winner of Jury Prize. Iya, macam Best Short Film Festival Cinema Australia Indonesia Luar 2007. biasa. Tepuk tangan sak stadion. Klep gak no? Ya, jadi banyak sekali ya. Sembola. Ada wawancara. Sik ta lah, aku ndelok jenenge tok aku yo belum tahu orangnya. Nama itu sudah terngiang-ngiang di otakku. Handani kok. Iya, kayak Hamdani Hartoyo. I know him somewhere some Settingannya sejak lahir bapaknya paham banget nih. iya. Iki Mahesa Desaga iki mesti kok keren. Iya. Terutama keren menurut Mbak Niska sih. Kayak gimana? Jenenge sing keren. Yo toko jenenge mah bapaknya kan lahir kan terjeneng kok. Wonge tambah nemen. Ya apa? Saman bagian guyu tok kene umek ngomong. Lucu. Mulai baru Jelas ngene. nih. Iki lho pertanyaan iki lho dibuka. Sampean ngrepet tok ae, Mas. Yo iyalah wong iki episode loro. Turun layah. Mahesa Desaga, seorang sutradara film juga penulis. Cerita Mas. Apa itu yang diceritakan? Lapo Sampean milih? wis lapo ae yo. Enggak langsung aja. Apa? Lapo milih dadi sutradara? Oke. Oh, oke. Karena satu, saya merasa sangat lemah banget tentang Masuk, Mas. berkesenian. Ya.
Kalau yang lainnya durung cerita, sik lemah. yang lainnya bisa berdilatih. Iki anu, Pak. Poso-poso. Kene lemah. Aku wis gak mikir lemah sahabat. Ya, lemah di urusan Dalam berkesenian lah. kesenian. Jadi Oke. nyoba musik dulu kan pasti anak-anak sekolah ya barengan saya angkat saya pasti pinter gitar, pinter terus ngeband lah segala macam. Wah, saya ngapain gitu. Aku iki Gitar, opo? gitar ya nggak mampu, susah lah. Menggambar apalagi. Jadi untuk bentuk-bentuk begitu paham bener bahwa nggak mungkin. Cuma satu modalnya waktu itu aku seneng nonton sehingga merasa pede untuk bercerita. Dan syukurnya menulis segala macamnya cukup telaten, cukup seneng lah, lumayan lah kalau bikin cerita itu. Nah, akhirnya ketika nyebur ke komunitas film, terus masuk ke wilayah produksinya, apa yang bisa kulakukan ya? Yang bisa kulakukan cuma bercerita. Nah, bercerita itu tugasnya siapa ya? Oh, ada sutradara, ada penulis. Oh, berarti dua. Itu yang akhirnya memilih untuk ke situ. Dan akhirnya memang merasa cocok lah dengan Kuliahnya cocok nggak kuliahnya? Kuliahnya di hubungan internasional sebetulnya. Cocok. Hubungan internasional. Hubungan iki no apa-apa. Jadi Hubungannya di internasional ya. nang film iso, no pasar iso. Betul. Pada akhirnya ternyata Kok iso nang film? nah pada film karena seneng awalnya, seneng nonton terus ada komunitas film di kampus. Kalau urusan kampusnya kenapa hubungan internasional ya? Iya. Pokok kuliah sebenarnya waktu itu begitu. Jadi Setuju. normalnya kan Pokok begitu. kuliah, ya. Normalnya kan setelah SMA kuliahnya apa yang nggak ada matematikanya kayak begitulah. Akhirnya menemukan hubungan internasional, bisa lah ya dia gitu. Karena baca tok. Nah, film karena seneng nonton, akhirnya lebih menuruti kesenangan ini ke film, ada ke film-film gitu, memproduksi terus menyutradarai dan Sempat bikin belajar segala macam. secara formal untuk kesutradaraan ini? Enggak. Komunitas itu kan bahasanya komunitas. ya. Enggak sempat ikut ekstrakurikuler. Nah, Sempat iya, ikut aku. les kalkulator. Tapi kok iso juara ya heran aku. di Lho, situ. les pinter dia, pinter. Takon-takon. Kandhani mau kok jenengi mau lho disetting Bapak iki. Iya. Tapi ini menarik. Saya mau tanya tadi kembali ke yang pernyataan Mas Maisa ya. Jadi ketika dulu waktu sekolah teman-temannya iki iso gitar, iki iso band-bandan, Iso gambar. iso gambar. Iki. Aku ki iso apa? Gak kudu iso jane awakmu. Aku iso. Aku heran iku ya dari awalnya itu loh. Curiga. Kenapa kok dia kudu iso seni? Kok gak mikir liyane? Sopo sih kok ora iso? Kok gak mikir aku kudu iso matematika lho? Kok gak ngono? Kedadiane saya kamu dadi sutradara. Oh iya. Ini ngerepoti kancane. Nah, itu menarik sekali. Berarti secara tidak langsung kamu punya passion di situ tapi mungkin bingung diarahkan. Iya. Belum mengenali Wis potensinya. kadung kecentok kedisian kancane. Iya. Dan kelihatan keren tuh anak-anak band itu kelihatan keren banget tuh tonton anak-anak. Oke. Apa gitu itu sih. Tapi pilihan sutradara. Saya pilihan sutradara dan penulis, tapi saya mungkin lebih ke coba bertanya ke penyutradaraan. Saya kira ini pilihan yang menarik karena sutradara itu punya kalau nggak salah ya pasti dalam menyutradarai itu punya konsep, visi, harapan dan apa ya ada sesuatu yang mau disampaikan. Nah ini apa memang menjadi apa ya benar nggak sekarang ini Mas Mahesa menjadi sutradara itu karena ada harapan itu semua atau Apa ya? oke, menarik. Awalnya pasti cuma seneng terus ketika pertama kali produksi baru memahami kalau ternyata membuat film dalam konteks ini menyutradarai film kok ya ada apa ya ada dalam tanda ada beban atau tanggung jawab lah. Ketika kita bikin ini apa sih yang mau disampaikan atau mau dibicarakan itu apa gitu lah. Akhirnya mempelajari itu juga mau nggak mau pada akhirnya menjadi sutradara mempelajari banyak hal apa yang mau disampaikan, topik lah, isu, terus mungkin sampai ke tataran abot ini ya ideologi gitu ya. Itu yang akhirnya harus dipelajari dan dipahami. Nah, ketika memasuki itu akhirnya membentuk juga menjadi seorang sutradara itu membentuk aku sebagai personal ini punya Karakter. sudut pandang karakter itu ya karena menjadi sutradara. Sehingga hari ini ketika
menyutradarai film atau membuat film akhirnya memang punya apa ya, sebenarnya punya misi dalam artian ingin ngomong sesuatu, ingin menyampaikan sesuatu melalui film itu. Jadi sekarang sih pada akhirnya udah ini menjadi media film, menjadi ruang-ruang ekspresi memang ruang pada akhirnya. untuk berkomunikasi apa yang ada di sini Yes, sama di sini gitu betul. ya Nah, Mas ada ya. di sini Di sini, Di situ-situ lemah. di sini lo kuat tapi saya Iya. Oke, berarti pertama kali garap apa? pertama kali 2008 bikin film komunitas. Jadi di komunitas itu ada program kerja tahunannya bikin film, produksi film di kampus. yang 2008 Itu, tadi itu ya. Itu judulnya Koma. Jadi 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 apa? Posisi? sutradara langsung. Sutradara langsung. Loh, Sutradara. mengawali langsung sutradara. Iya. Kok dipercaya, Mas? Karena cara meyakinkannya mungkin meyakinkan ya. Mungkin waktu itu kan Nggak, siapa yang mau Nggak sutradara? pernah Terus berkarya tak- dulu tak- sebelumnya. Pengen jadi sutradara. Iki benar nu podcast episode anu pengenan iki. Mau ya pengen. Episode sing Gak bayang loh, maksudku dia kan tidak punya background nih. betul. Terus tiba-tiba dia dipercaya tuh langsung di posisi penting. menarik Nah, memang. kok iso? Satu Apa iku kancamu dhewe kabeh? Mergo gak ono liyane. jadi ada beberapa pilihan loh sebelum siapa yang mau menyutradarain. Iya. Karena dia mengajukan diri, terus ada 2 atau 3 calon lah waktu itu. Istilahnya mempresentasikan aku sih ketika mau menyutradarain pengennya apa. Nah, karena syukurnya aku punya referensi film karena suka nonton ya, dari kecil suka nonton, waktu sampai kampus suka nonton. Syukurnya itu yang ku buka gitu loh. Oh ini nanti film ini akan seperti ini, sok-sokan begitu, berangan-angan, lamis lah istilahnya. Lamis, dan ternyata memang itu salah satu skill yang harus dimiliki oleh sutradara juga ternyata gitu, bahwa Bener. pintar mempresentasikan sesuatu kayak gitu. Itu Jadi, sih akhirnya ya, saya bisa menangkap maksud Mas Mahesa itu ya pembuktiannya itu kan baru dimulai di Koma kan ya. Koma. Tapi bagaimana perjalanan dalam iki menyukai film dan pada akhirnya fokus pada satu mungkin di sebuah film itu lebih bisa melihat secara detail, lebih bisa membongkar atau pada akhirnya ya memang itu yang dibutuhkan oleh sutradara. Artinya jeli sing kudu peka dan sebagainya. Opo sing diangkat, opo sing di iki gitu ya. Jadi di Koma yang pada tahun 2008 tinggal pembuktian aja. Tapi kalau 2008 sampean ya, kita Koma. iki menarik. Misalnya kalau Mbak Niska mau jadi sutradara suri Mas Mahesa, bisa lah. Aku sutradara. Wis nonton film ora? Hah? Nonton. Mulai SD jadi. Memang aku oleh bocorannya nanti. Saya kira Tidak siapa usah saja ditayangkan di sini. Benar. Siapa saja bisa. Kok, iku film anu iku rusak iku gambar rusak. Film formal jarine. Iya, film formal. Ya, itu menarik. Iya, Jadi iya, untuk mengawali menjadi sutradara atau bergabung di film itu kan biasanya berangkatnya kan bisa macam-macam. Juga apa bertahap atau apa istilahnya merangkak dan sebagainya. Tapi ada yang sudah memulai dengan seperti Mas Mahesa yang langsung menjadi sutradara. Berarti menulis nyutradarai bareng apa di DC? Kalau untuk film sutradara dulu sih, sutradara dulu. Baru ya paham tentang penulisan skenario, tapi lebih memperdalam lagi setelah menyutradara itu. Karena Berarti gak puas sama penulisnya ya? Oh, Kok lebih sampai jadi penulis juga. lebih ya? karena sudah yakin sebagai sutradara toh. Angel. Nah, aku pengen memproduksi lagi. Kalau nunggu cerita kadang kan Betul. susah. Nulis sendirilah berarti kayak gitu. Tulis Oh. dewe, disutradarai dewe, Betul. biayai sendiri. Ya dahulu begitu. Dahulu waktu masa pembelajaran tuh mau nggak mau pasti ada istilah Berarti urunan. duitnya akeh berarti Mas. Dahulu begitu, saiki yo. Ternyata. Tapi itu kan nggak mudah ya. Maksudnya aku setuju kok bahwa semua orang yang masuk di satu ini ya, satu apa ya namanya? Satu bidang misalnya. Itu nggak harus dia itu melulu di situ. Tapi kalau memang sudah misalnya di penyutradaraan seperti Mas Mahesa, oke, sudah final, maksudnya final dalam arti aku paham banget apa bagaimana menyutradarai. Tapi saya juga pengen tahu lah, untuk menyutradarai itu butuh satu skrip yang
menarik, yang keren. Skrip itu kan nggak mesti keren juga. Skrip sing ngajur ya ono. Kadang berangkatnya bisa dari sini juga. Kenapa kita tidak membuat sendiri, karena kita sudah tahu ya skrip sing apik ya apa sing baru kita masuk Tapi ke tetap situ, harus punya misalnya. bakat kayaknya ya. Ya, Bakat itu penting nggak sih di dunia ini? bakat itu Setuju ono bakat. gimana? Setuju. bakat nggak sama itu bakat? bisa dibilang kayak sekarang kita istilahnya privilege ya, punya itu modal. Jadi bakat itu memang kalau kita dianugerahi bakat itu modal kita untuk memulai sesuatu. Modal. Tapi Oke. kalaupun kita punya modal tapi Tidak hidupnya berantakan ya nggak jadi apa-apa. Tapi intinya kalau nggak adalah punya itu. modal bisa nggak? Bisa, tetap bisa. Kan dua-duanya bisa. Jadi dua-duanya Iya. bisa, asal itu tadi yang punya bakat pun kerja keras, yang nggak punya bakat ya juga kerja keras. Mungkin memang yang nggak punya bakat memang Lebih berat. effortnya harus 2 kali lipat atau apa Oh, untuk sekali. biar bareng atau Bisa. sejajar dengan yang punya bakat Bisa, dalam waktu benar. yang sama gitu. Tapi ya Iya. selama dua-duanya effort ya bisa aja gitu. Tetap Oke. nggak ada masalah. Bakatnya sama napa? Gambar. Aku bingung Mas, bakatku. Ojo curhat. Tak Kaken aku iku kaken terus disebut sing endi no gak ero aku Iya, sampai. Bakat itu berlaku sampai umur 10 tahun. Kalau Setelah sudah itu, tidak dikembangkan, yo Iya. kamu dulu kan Betul. pinter gambarin. Iya, betul. 30 tahun dikon gambar pancet iki yo diguyu kancane. Iya, Kancane betul, wis betul, iso betul. macam-macam. Akhirnya kakean kan sing dikerjakno gak dadi apa-apa. Ah, itu. Dadi gawe ngene iki. Berarti gini Oke. Mas Maisa. Apa yang membuat Mas Maisa sampai hari ini misalnya itu tetap enjoy di film, di penyutradaraan atau di apapun itu terkait dengan film? Apa itu? Apa ya, bahasa romantisnya Wak, yang tidak adalah bahasa romantisnya mungkin yang ku tahu dan ku paham cuma film Wak, mungkin. Jadi emang pada akhirnya di film ini jadi ruang aku untuk apa ya, untuk paham atau belajar atau mengenal perspektif, Semua hal ya? mengenal Tapi ideologi, cinta mengenal Mas segala ya. macam. Itu akhirnya membuat cinta, akhirnya cintanya tumbuh Gak di ada situ. bosennya gitu. Enggak. Titik jenuh gitu. Bosen akhirnya nonton film jadi bergairah Oh, lagi yes, berarti bagi itu. anjene dunianya film itu ya. Gitu, jadi Nggak usah curhat. itu sih anunya Iya. di situ. Jadi karena itu tadi misalnya bicara kayak kuliahku di HI gitu ya. Akhirnya apa yang ku pelajari di HI itu akhirnya bisa ku pahami melalui film sebenarnya. Jadi Menarik ketika Kok bisa di ya? di Iya, kampus iya, dulu iya, tuh setuju di saya. kampus sih oke mungkin nilai A, B, Tapi gak IPK ngerti 3 itu apa gitu. cuma di atas kertas gitu. Oh alah ini bagaimana nggak paham opo sih ini, tapi ketika masuk ke film terus nonton mulai mengcrafting ya, bikin segala macam, akhirnya baru oh inilah yang dulu ku pelajari di kampus ya. Nah, gitu. Film-filmnya Mas Maesa kok bisa ada hubungannya dengan HI ini apa biasanya yang diangkat? Nah, pada akhirnya punya kesimpulan karena paham di film itu punya kesimpulan bahwa HI itu sebenarnya pun adalah ilmu atau pendidikan untuk memahami banyak hal. Nah, film adalah salah satu ruang yang bisa terkait di Sarana. situ. Nah, contohnya misalnya kayak filmku sebenarnya mengangkat hal-hal yang ada di sekitar sebenarnya. Jadi keseharian apa-apa. Nah, Fiksi apa non fiksi? banyaknya fiksi. Banyaknya Oh, fiksi. fiksi, ya. Kalau Mas Maisa ini Nah, kita ada ke fiksi. Fokusnya di fokus. fiksi. Nah, Betul. Iya. Oke. Itu loh. Jadi karena keseharian itu terus kesempatan di festival internasional baru paham juga misalnya ternyata cerita yang ku bikin kayak di Nunggu Teko misalnya, belum Nunggu Teko itu kan ceritanya tentang ibu Delok filmnya apa? yang ibu yang nunggu anaknya menjelang mudik lebaran gitu. Ternyata itu pun terjadi di Australia waktu itu gitu. Waktu diputar banyak orang yang oh ini juga kejadian di nenekku, di kakekku gitu. Walaupun konteksnya beda, akhirnya memahami bahwa isunya itu kita dalam film tuh isunya kita ambil universal. Betul. Tapi kita tarik ke wilayah yang sangat lokal kayak gitu. Nah, betul. di situ akhirnya paham juga bahwa oh kultur masyarakat dunia atau hal ini misalnya di Australia waktu itu ya. Iya ternyata ada singgungan di kita ya. Akhirnya kan itu HI juga. Terus dari situ karena film itu masuk menang di Festival Sinema Australia Indonesia, langsung ke Melbourne International Film Festival. Ternyata terkait akhirnya dihitung aku sebagai salah satu alumni apa istilahnya alumni
kegiatan budaya Australia Indonesia sehingga punya hubungan dengan kedutaan Australia, konjen Australia di Surabaya. Jadi akhirnya menjalankan dalam tanda petik apa ya, tugas-tugas diplomasi. Kayak gitu. Jadi kan ini kan jadi HI banget deh gitu loh. Jadi kayak akhirnya nyambung-nyambong aja. Coba iki tepuk tangan. Iya, aku tadi tuh baca ininya tuh Mas. Wah, abot ya. Saman go mulai kok. Bocok. Clipping iki. Oh, tak pasang, tak lihat kan. Persiapan takjil. Iya. Oke, gini, kita masuk ke ini. Jadi sebenarnya ketika berbicara film itu kan kita itu tadi kan di awal sudah bilang punya misi ya. Terutama kita ini berbicara film lokal, katakanlah bukan lokal, agak seneng ngomong lokal. Kita yang berada di Malang misalnya. Yes. Bagaimana film Malang, film di Malang atau apa yang identitas apa yang bisa kita sampaikan pada semua orang-orang luar film dan Malang hari ini, apa yang bisa diceritakan misalnya? Menarik sih. Mungkin kalau bicara identitas mungkin ini nanti akan mencoba ke sana gitu. Tapi kita bicara kondisi hari ini, Malang memang hari ini bisa dibilang sangat aktif, progresif keaktifan produksinya itu cukup terlihat signifikan banget. Produksi karena apa nih Mas? Produksi filmnya. Jadi rata-rata memang bentuknya film pendek ya, film pendek, tapi sudah dimulai juga ada kemarin film panjang gitu. Jadi itu akan hasilnya hari ini memang jadi lebih dinamis, lebih banyak kelompok yang berproduksi, lebih banyak produksi film yang muncul gitu. Nah, ini sebenarnya menjadi modal yang menarik juga buat Malang atau film Malang ya untuk kedepannya, karena ini ada mulai tercipta apa ya, semacam skema atau pola-pola kehidupan para pelaku film gitu ya, dalam proses produksinya, yang harapannya nantinya kan ini kan menciptakan ekosistem filmnya sendiri. Nah, nanti mungkin ekosistem akan coba kita obrolkan lebih dalam lagi gitu. Nah, tapi ini nanti pun ketika bicara identitas pada kesimpulannya apa sih film Malang kayak gitu. Nah, ini memang mungkin jadi capaian atau temuan yang mungkin kita cari nanti terus, karena nggak mungkin hari karena identitas itu atau statement bahwa film Malang adalah gitu ya, itu adalah butuh konsistensi, butuh semakin hidup dinamika film Malang itu sendiri atau continue ya, progresnya harus signifikan dan ini diperkuat ya, maksudnya ini nggak bisa, jangan kasih kendor maksudnya. Betul karena ngomongin identitas film Malang seperti apa, kalau mau ditarik lebih besarnya lagi, film Indonesia itu film yang kayak gimana sih, itu juga nggak ada jawabannya. Karena nggak jelas bentuknya. Betul karena nggak jelas bentuknya, karena hari ini mau nggak mau harus kita akui bahwa film kita masih sangat terpengaruh secara dramatik itu banyak ke Hollywood, tapi dibumbui rasa-rasa Bollywood. Nah gitu, karena ya Bollywood sekarang sedikit-sedikit agak ke Korea, sedikit-sedikit. Nah, makanya itu kan membuktikan bahwa film Indonesia masih masih kadang belum punya identitas, ngikutin tren. Nah, padahal pada titik-titik tertentu, pada skema film dunia ya, atau sinema dunia, film-film dari setiap negara atau setiap bangsa itu memang perlu memunculkan identitas, atau ketika sudah memunculkan identitas itu menjadi pembacaan yang menarik, artinya jadi kekuatan sedikit. Kayak film-film Timur Tengah, film Iran misalnya, jelas banget kita ngomongin apa. Nah, Indonesia masih belum. Kalau saya lihat ini Mas ya, dari film-film ini yang menurut saya menarik ya, sebagai konsumen film. Saya tuh baru tertarik sama film Indonesia itu yang bisa dikatakan membumi. Apa contohnya? Membumi iku film sing terkenal itu karyanya siapa ya? Pokoknya khas Indonesianya itu kerasa banget gitu loh, culture-nya kerasa gitu kan ya. Itu baru terasa bener-bener ini film Indonesia gitu loh. Jadi berkarakter gitu, termasuk yang menang-menang juga gitu loh. Nah, saya lihat juga di beberapa karya teman-teman dari Malang itu sepertinya juga membuminya Arema banget gitu. Nah, kalau karya Mas
Mas aku nyeluknya Mahesa ya. Mahesa ya, Mas. Anu, Mas Mas Hasil, Mas. Mahesa. Maesa. Dari judulnya aja. Jumprit singit, Yes. kremi, nunggu teko. Nah, ini kan Malang juga Iya, gitu loh ya. Ini lokal jenius. Lokal gitu ya, lokal iya. latte. Iya. Ya, Ini memang apa yang menarik terus ini juga bisa berprestasi gitu loh ya. Ini bisa berprestasi, karya yang lokal gitu. Nah, yang membuat Mas Mahesa tertarik untuk mengangkat isu lokal dengan taste lokal, tapi ternyata itu sebuah culture dunia. Tanya Mas Mahesa begitu kan. Nah, ini apa nih yang membuat tertarik untuk mengangkat isu-isu kayak gini? Sebenarnya ketertarikan itu karena mungkin merasa dekat ya. Dekat dengan situasi atau dekat dengan suasana yang sekitar. Ya. Sehingga muncul rasa ketertarikan atau poin yang menarik untuk diceritakan. Itu feeling ketika sebagai pencerita kan gitu ya. Nah, dari situ ternyata memang ketika itu dijadikan film itu menjadi jauh lebih, kita jadi punya punya ruang untuk menginterpretasikan, ruang untuk menawarkan ke penonton itu pun juga menjadi lebih banyak layernya ketika kita betul dengan isu yang mau kita bicarakan sebetulnya di situ. Nah, lokalitas atau yang disebut dengan keseharian atau tadi disebut istilah membumi itu kan menjadi sesuatu yang sangat kita pahami sebagai pembuat paham bener gitu tentang itu, sehingga aku merasa paham, aku mengutak-atik menjadi sebuah cerita yang kutawarkan jadi mungkin bisa lebih banyak atau lebih dalam kepada penonton. Nah, itu sih satu poin yang membuat menarik. Nah, ketika ini berada di istilahnya di panggung internasional atau di festival internasional ditonton oleh publik yang berbeda kultur, ini menjadi tawaran menarik juga buat mereka karena bisa melihat kultur yang baru, iya. kultur baru, dan mereka juga ternyata punya isu yang sama ya, kita punya isu yang sama tapi pendekatan karena kesehariannya berbeda, kulturnya berbeda, itu juga memberikan tawaran yang lain, sehingga memang jangan-jangan memang bicara film Indonesia yang itu nanti akan berpengaruh ke film macam ini, karena film Indonesia ini kan dari Sabang sampai Merauke pasti akan berbeda rasa. Nah, jangan-jangan film Indonesia ini ya kayak makanannya macem-macem. Kita mau masuk kemana kayak gitu. Jadi itu yang menjadi identitinya itu ya macam-macam kultur betul. itu Sehingga ya. tiap wilayah kayak film Malang aja sendiri ya akhirnya jangan takut atau jangan ragu untuk ngomongin bahwa apa sih yang ada di sekitarku, apa yang menarik kayak gitu sih. Itu yang jadi lebih penting gitu. Karena untuk belajar apa yang lebih dekat kan jadi lebih enak dibanding kita belajar sesuatu yang jauh misalnya kayak gitu sih. Di Mas Mahesa sendiri tuh mengangkat sebuah isu sosial atau sebuah kritik sosial tertentu gitu apa enggak Mas? Apa sih yang pengen disampaikan gitu? Sebenarnya tidak secara lugas atau vulgar itu bicara kritik, tapi memang karena saya itu mungkin otomatisnya sebagai saya sutradara yang berangkat dari mungkin kuliah atau enggak kuliahnya itu sukanya isu-isu politik, isu-isu sosial, pasti akan terpengaruh ke situ gitu loh. Jadi ada poin-poin yang implisit lah, yang tersirat lah, itu yang misalnya yang selalu mampir ke situ. Misalnya kayak Jumprit Singit gitu. Misalnya itu kan sebenarnya kalau di luarnya mungkin bicara bahwa anak sekarang terpengaruh gadget sehingga tidak ngobrolin tentang belajar bermain di lapangan, bermain dengan kognitif otot segala macam. Cuma di sisi yang lain ketika itu bicara tentang maling, lalu tentang tentang di situ ada latar poster-poster calon kepala desa waktu di film itu ya. Jadi itu juga ingin menyiratkan bahwa Jumprit Singit atau maling-malingan ini pun juga terjadi di latar-latar poster ini kayak gitu loh. Jadi mencoba memainkan itu juga satu hal. Terus misalnya kalau bicara kayak Kremi itu kan bicara tentang sebenarnya bagaimana sebuah keluarga kecil yang hidup di rumah satu petak gitu, kadang satu kamar itu untuk suami istri dan anaknya. Bagaimana sih hubungan suami istri ini harus
bisa berjalan dengan mesra dalam tanda petik gitu, tanpa harus mengganggu Iya. si anak atau si anak tidak mengganggu mereka. Itu kan juga menjalankan adalah apa ya, adanya akses di masyarakat yang masih Kondisi masyarakat kita seperti betul. itu. Karena itu saya lihat beneran ketika di dekat rumah ada warung yang emang keluarga yang punya warung ini tinggal di warung itu, anaknya ada 3 segala macam, tidurnya seperti itu. Jadi Bayang no angeli. betul. PR-nya itu lah itu. Angeli, angeli. Ya, Itu ada di situ. Iya. Ada gitu. Tertarik. Nonton mari dibuka. Mesti mari ini nonton studi aku. mari studi Iya. banding. Kayak gitu sih. Terus kalau kayak nunggu teko sebenarnya memang ya itu kan ingin memotret seorang ibu segala macam. Cuman kalau bicara kritik sosial atau apa ya, bukan kritik tapi lebih kayak topik isu sosial yang diangkat kan sebenarnya adalah ya gap generasi muda dan tua itu kan akan selalu ada benturan. Walaupun benturannya tidak tercipta konflik yang harus head to head gitu, tapi kadang sudut pandang si generasi muda dalam ini anak bicara tentang kehidupan di rantau yang mungkin sibuk dengan pekerjaannya, terus istilahnya romantisme si ibu ini terhadap anaknya itu kan kadang menjadi benturan-benturan. Nah, itu bagian dari topik-topik sosial yang coba disampaikan atau dibicarakan seperti itu. Cuman itu mungkin ya itu kayak apa ya, kayak lebih kayak otomatis aja mungkin karena karakter saya sebagai yang suka baca isu-isu politik, pasti akan buka ke situ. Mungkin sutradara lain dengan skenario yang sama punya concern yang berbeda akan fokusnya lebih kemana gitu. Kayak gitu. Berbicara dan bercerita dan menyampaikan aspirasi melalui film. Oke, sih. Oke. Iki serius sih. Apa ya abot ya tuh aneh. Berbicara film, berbicara tentang ini isu dan ada banyak kritik yang mungkin perlu disampaikan. Tadi kan sudah disampaikan oleh Mas Mahesa bahwa ada kritik-kritik ya walaupun tidak lugas, kita ya pintarnya di dunia seni saya kira bagaimana bisa ini ya menutup itu menjadi sesuatu yang indah dan Enak menarik. dilihat. Padahal isinya Pertanyaan kritis. langsung iki to the point nih. Mau kan gak lugas iki lugas. Iya. Kalau disuruh untuk memilih kritik yang paling tajam, yang kuat harus disampaikan dalam setiap misi membuat film, itu kritik apa sebenarnya? Kemana? Ke politika, ke government kah, ke masyarakat atau apa ya? Ke budaya kita atau ke apa kira-kira kalau sutradara Mahesa Desaka? Kalau dari aku pasti muaranya akan ke wilayah government gitu, kebijakannya. Karena aku sendiri sih atau saya sendiri sih meyakini bahwa apa yang terjadi di publik hari ini itu mau nggak mau harus diakui bahwa itu ada terjadi permasalahan atau kegagalan misalnya dari kebijakan pemerintah sebenarnya dalam banyak hal itu tadi. Misalnya tadi kalau mau ditarik lagi kayak Jumprit Singit ya jelas itu ngomongin tersiratnya ke situ. Kalau Kremi ya akses ruang terhadap masyarakat segala macam. Terus kalau bicara generasi gap itu kan juga mau nggak mau kenapa sih anak muda hari ini getol banget bicara kerja atau segala macam, mencari karir segala macam. Ya Berarti bisa jadi bicara pendidikannya, bisa jadi juga mungkin jargon pemerintahannya kerja itu kan juga jadi jadi penerjemahan yang lain bagi masyarakat, bagi segala macam. Nah, itu kan juga mau nggak mau pasti akan cenderungnya ke arah situ. Itu sih. Jadi banyak ke situnya. Ada respon nggak kira-kira ini dari film-filmnya Mas Mahesa ini? Responnya seperti apa? Dari yang menonton, respon dari yang mungkin merasa tergelitik atau merasa dikritisi gitu. Pernah nggak mendapat respon secara langsung gitu? Ya, tertangkap oleh Mas Mahesa atau disampaikan malah mungkin tersampaikan gitu. Kadang-kadang kan ada sebuah karya itu yang benar-benar menohok gitu Mas ya. Itu pernah nggak mendapatkan netizen ya jahat. mungkin bukan netizen tapi government apa? Mungkin dari government gitu, mungkin dari politisi. Tapi sebelum dijawab Mas Mahesa, enggak? saya kira seorang sutradara tidak perlu memikirkan itu. Iya, cuman pengen tahu aja, pernah nggak tapi mendapatkan pengalamannya mungkin barangkali. pengalamannya. Kalau dari pemerintah atau dari pejabat atau apapun lah yang sempat menonton segala macam ya pasti
lebih banyak wah bagus ya gitu aja. Jadi entah nggak kerasa atau gimana atau tidak mau merasa gitu. Ya udah itu secara formalnya gitu aja gitu. Atau- Tujuannya bagus itu mau. Bagus, gundulmu bagus. Jadi isu ini atau pembicaraan bergulir ya ketika berada di ruang-ruang Ya, komunitas betul. atau ruang-ruang aktivis yang menonton teman-teman Kayak gitu. yang Jadi pernah membaca. rame Tile itu kan? Hmm. Itu kan rame sekali ya, itu sampai menimbulkan banyak sekali. Ya, itu kan seperti sama yang Komentar. disampaikan oleh Mas Maesa tadi itu. Dalam Ya. jadi saya pernah jadi kalau menurut saya film-film yang diangkat oleh Mas Maesa ini karakternya sama dengan Tile. Karakter dalam arti apa? Bahwa yang menarik kalau menurut saya bahwa apa yang isu yang muncul di Universal ini kita sajikan secara khas menjadi satu budaya yang cukup erat dengan lingkungan kita. Kalau kita ngobrol menyinggung film Tilik misalnya. Kalau saya bilangnya wong sak donya iki gak ono sing gak rasan-rasan. Iya betul. Rasan-rasan. Tapi ketika orang melihat muncul tiba ya lucu rasa-rasan gitu. Lah iya tuh. Itu aja. Tiba-tiba awake dhewe koyo ngono ya. Betul. Menyadari kayak Nah. menampar diri kita sendiri sebenarnya. betul. Maka saya yakin bahwa film-film Mas Maesa ini menarik karena memang ini bisa dirasakan oleh semua orang dengan perspektif yang unik, Yes, yang yes. berbeda. Tuh. Tapi kalau kita ngobrol film Indonesia misalnya, balik lagi ya. Saya sih optimis saya. Enggak yang misalnya kenapa sih enggak ketemu identitasnya misalnya. Ya barangkali tone atau warna kita itu memang cukup colornya itu cukup ini ya. Semburat, warnanya itu cukup banyak. Yes. Jadi untuk menemukan identitas itu saya kira ya seperti yang disampaikan oleh Mas Masya tadi. Kalau katakanlah Iran misalnya Timur Tengah atau film Prancis, film mungkin dia hanya pilihan tone-nya itu nggak banyak atau warna colornya itu sangat mudah untuk di-create ya. Tapi kita ini beda desa ya iso pengerengan pekoro Betul. coro dan apapun itu. Nah, ini saya kira kalau saya bilang ini potensi yang menarik sekaligus PR yang besar. Betul. Apakah setuju Mas Faisal begitu Ya benar. Memang apa ya? Ini kan juga akhirnya terkait juga pada akhirnya kalau ngomongin identitas film atau segala macam itu kan identitas bangsa segala macam akhirnya kan ke situ. Itu kan juga terkait dengan nantinya bagaimana bangsa ini atau negara ini dulunya dibangun gitu. Apakah memang disepakati penyeragaman ataukah memang dibiarkan beragam, itu kan akan ditariknya ke situ. Nah, kita kembali kalau ke konteks filmnya sendiri memang akhirnya akan sulit kalau misalnya film-film yang diproduksi di Jakarta gitu misalnya itu dianggap ini nih film Gambaran Indonesia, film Indonesia. gitu. Susah. Nanti yang di Kalimantan akan merasa kayaknya nggak Iya. gitu Nggak deh gitu gitu. deh. Atau yang deket aja di Bandung aja sudah berbeda. Nah, benar. ini akhirnya jadi apa ya, jadi PR tapi juga itu tadi jadi potensi. Atau jangan-jangan memang ini masih menjadi rumit karena memang satu ini belum belum bergerak secara masif nih. Masih di luar lingkaran industri misalnya itu kan masih komunitasnya Jalan kecil-kecil sendiri-sendiri. dan itu masih sedikit-sedikit gitu loh, dan itu masih belum hidup nih bicara ekosistemnya. Saya sih merasa bahwa ketika setiap wilayah yang punya ekosistem filmnya ini hidup gitu, Ya. ini akan memunculkan lebih berwarna lagi. Dan jangan-jangan nanti itu bisa ketika bicara mau nonton film Indonesia nih, ya udah nih ada banyak pilihan. Sama kayak orang asing, oh mau kuliner Indonesia, ya udah mau dari banyak banget Sabang ya. sampai Merauke itu kan berbeda Mungkin banget. ya itu ya bineka itu loh, Indonesia itu bineka itu loh, mungkin karena bineka. Oh, ya. Mas, aku tertarik. Apa sini Dek. Ini kan ini kan dia kan dari lokal nih, Malang. Iya. Tapi tak baca ini ya di sini ya. Apa siji? Frankfurt. Iki mau coy apa Mas? Frankfurt. Frankfurt. Iya, pokoknya kabeh wong ngerti lah Ya. maksudmu. Nah, iki. terus ini ada di Melbourne. Terus kemana lagi Mas? Nah ini gimana ya? Mungkin ini pengen diketahui nih teman-teman sineas yang ada di lokal gitu ya. Bagaimana cara orang Mahesa yang berasal dari sebuah kota kecil? Kecil apa enggak sih kita nih? Kota Kita. kecil lah ya. Keren nih. Kota kayak. kecil walaupun kecil tapi keren ya. Nah, itu bisa sampai
pertama ke nasional dulu, bahkan sampai ke internasional. Itu effortnya itu gimana? Terus jalannya yang harus ditempuh itu apa? Ya, ojo dijawab sih, tak tambahi dan disimpulno. Intinya saya tambahkan, iso nggak urip di film Oke. kalau di Malang? Oke, ya bisa menarik nih. Nah, kalau yang saya lakukan dulu memang karena waktu itu belum banyak banyak kenal dan juga belum banyak tahu gimana sih skema atau film itu dijalankan ya ke teman. Itu kan hanya mikirnya waktu itu kan bikin film pokok bisa ditonton ke penonton. Sudah selesai di situ lihat. Cara menontonnya di mana kan tempat menontonnya untuk film-film pendek. Waktu itu ya cuma ada festival. Merasanya begitu nih ya. Waktu itu merasanya begitu bahwa cuma ada festival. Jadi berarti harus dimasukkan festival, dikirim. Nah, misalnya kan di Jepret sedikit nya itu masuk lolos kurasi, bisa diputar, nominasi segala macam, bikin lagi segala macam. Nah, ternyata ketika masuk di festival itu baru belajar juga bahwa di situ memunculkan adanya istilahnya, walaupun belum bisa disebut pasar ya, tapi ada semacam mekanisme begitu, karena di situ ada programmer festival lain yang datang, ada distributor yang lain datang. Akhirnya filmmu tak masukkan ke festivalku ya, itu berjalannya di situ. Betul. Sampai akhirnya ini dari program-program itu nyambung ke festival internasional. Nah, itu yang dialami, yang saya alami waktu itu. Karena itu sekedar situ. Tapi ketika akhirnya memahami itu, ternyata memang ini akhirnya balik lagi jadi PR pada akhirnya. Karena ini nanti terkait dengan skema ekosistem. Yang itu juga nanti menjawab masalahnya bahwa apakah bisa hidup. Nah, skema ekosistem ini sebenarnya yang masih banyak bolong di Indonesia. Kalau mau kita tarik sendiri, sebenarnya di Malang juga itu yang harus juga bisa dikejar. Lebih baik Malang menciptakan ekosistemnya sendiri dulu daripada menunggu ekosistem yang ada di nasional yang akan semakin sulit. Gitu. Nah, sebenarnya kan ekosistem ini kan kalau bicara skemanya kan ada produksi satu, yaitu yang saya lakukan segala macam. Ada skema distribusi, yang itu mendistribusikan, ada distributor yang menangkap film saya untuk distribusikan ke exhibition. Itu yang ketiga ya, yang untuk bioskop lah atau untuk festival atau segala macam. Nah, dari ini dulu distributor ini nggak ada hari ini. Jadi pembuat film langsung membawa ke eksibitor atau pemutaran di festival segala macam kayak saya lakukan. Penting ini catat. Distribution belum ada di Kota Malang. Belum. Padahal itu menjadi penting karena pembuat film nggak harus. Distribution itu apa Mas kalau untuk film itu Mas? Jadi buat orang awam ini ya kan kita nggak paham. Channel, positioningnya, saluran distribusi untuk sebuah produk film itu apa? Nah, istilah distributornya adalah dia yang menjembatani bagaimana film ini itu bisa masuk ke ruang eksibisi, ruang pemutarannya. Bisa dibeli, bisa berarti sebuah perusahaan. Bisa berbentuk perusahaan. Kalau perusahaan berarti kan itu nanti urusannya adalah jual beli. Bisa berbentuk komunitas, bisa berbentuk perseorangan, tergantung nanti. Bisa berbentuk government misalnya. Bisa banget. Apa memungkinkan ya? Sangat mungkin. Kenapa tidak? Pemerintah fasilitasi sebagai distributor untuk membantu distribusi lah support. Bisa membantu bagaimana film ini bisa sampai pada orang yang tepat. Biasanya kalau ada government yang punya sister city misalnya, itu kan bisa menciptakan misalnya entah bentuknya nanti festival atau apa yang bagaimana film-film yang ada di Kota Malang misalnya nggak tahu sebenarnya dengan kota mana di internasional ya udah bisa diputar di sana, sebaliknya film yang di sana diputar di sini. Itu kan memungkinkan, itu dari kebijakan government. Pokoknya penyampai ya. Iya. Penyampainya belum ada. Itu belum ada. Nah, sekarang ini jalannya bagaimana tersampaikan? Ya langsung itu. Pembuat filmnya langsung cari sendiri. Mari gak ono makelare mau ya. Iya, mari gawe sorong golek. Betul, itu yang jadinya membuat rumit. Nah, itu tadi kan dari sampai exhibition. Exhibition nanti kan akan muncul apresiasi. Di sini apresiasi ini wujudnya ya awarding atau kritik, penulisan kritik segala macam. Ini juga kritik film. Betul, itu juga masih jarang lah kalau bicara di Malang atau Indonesia aja bicara kritik bisa dihitung dengan jari kita 10 jari nggak habis ngomongin kritikus film. Nah, di Malang kan sebenarnya sebagai kota pelajar disebutnya gitu atau penuh mahasiswa, sebenarnya itu jadi kantong-kantong penulisan kritik untuk film salah satunya. Kampusnya kan banyak ya. Banyak banget tapi nggak dihidupkan ekosistemnya. Betul, itu masih belum. Nah,
Padahal dari apresiasi ini nanti kan akan timbal baliknya ke pembuat film itu sendiri Ya, juga. kembalinya. Membuat film juga. Nah, dari apresiasi ini kritik nanti segala macam nih, ini bisa jadi ruang edukasi. Nah, itu kan balik lagi terkait sama kampus, terkait dengan penumbuhan SDM dengan Ya. penciptaan segala macam itu. Nah, ini semua nanti akan terkait dengan yang namanya pengarsipan. Nah, kita kalau saya bilang Indonesia ini adalah bangsa yang sangat dalam pengarsipan. Dan itu Setuju. stop. Dan itu juga bisa diambil wilayahnya oleh government Itu kita juga. harusnya wajibnya di situ. Kenapa? Karena catat menisuk budal kerja langsung anu sampean. Gak menil wis situ. Anu gak apa-apa iki ngomong kira-kira kan mau ada MCC itu. Malang Creative City. Malang Creative Center itu. Nah, itu sebagai kan ada juga di semua subsektor kan ya. Berarti fungsi arsipan juga harus jalan. Seharusnya karena dimanapun di semua negara yang kita bisa bilang betul sinemanya maju atau filmnya maju itu pasti ya. Pengarsipan film itu dimiliki dari negara sampai ke perseorangan tuh punya. Jadi saking mereka punya sense untuk pengarsipan itu dari negara itu punya museumnya lah seperti gitu atau pengarsipannya, bahkan perseorangannya yang biasa pembuat film atau kritik film itu juga punya. Jadi orang mau riset bisa dari atas sampai ke bawah. Nah, Indonesia sendiri kan kalau pengarsipan hanya punya misalnya yang paling besar di Cinematek itu kan yang dulu dibangun Pak Misbah gitu ya. Dilihat hari ini kondisinya ya sangat bisa bilang sangat yang saya baru support denger itu ini, nah itu itu satu-satunya nih untuk ngomongin lah. Itu pun masih baru film misalnya film fiksi yang dulu di bioskop kayak gitu aja. Belum ngomongin arsip-arsip tentang dokumenter atau film pendek. Nah, itu sebenarnya akan menjadi lebih sehat misalnya di setiap tadi wilayah menghadirkan itu sehingga ekosistemnya pun bisa jalan. Nah, kita bicara Malang, ya kenapa enggak Malang dimulai untuk membangun itu dari apa poin-poin ekosistem itu tadi yang bisa diisi gitu loh. Berarti memang tapi intinya bisa nggak hidup di film? Kalau ini semua berjalan dengan gimana? baik sebetulnya pasti hidupnya ideal. Kalau sekarang bisa hidup tapi ya pasti tetap harus struggling ya. Saya setuju ya. Ada struggling gitu. ya struggling memang ini Oke. kerja-kerja yang setiap hari harus penuh dengan perjuangan lah kayak gitu. Itu. Tapi kan tujuannya pun dari kita sendiri kan pengennya perjuangan itu bermuara dengan terciptanya ekosistem. Kalau namanya ekosistem kan kayak di pelajaran IPA kan kalau ekosistemnya sehat, kehidupan ya berjalan dengan sehat aja. Muter lah, kayak gitu. Nah, itu sih makanya kita sebut ekosistem segala macam karena itu. Kalau ekosistem ini bolong ya berkehidupannya memang harus penuh dengan perjuangan tadi. Membangun ekosistem. Oke. Kayak gitu. Tiba wis 3 jam ae itu. Rasa. Sing kono wis. Beduk. Gini. Karena kita sudah dibatasi waktu, mungkin saya bisa menarik kesimpulan dan mencoba mengaitkan dengan acara kita ya, Malang Good Works. Ya. Manapun juga di Malang itu banyak orang kreatif. Saya yakin bahwa hari ini di sektor apapun atau di 16 atau 17 sektor itu semua terisi di Malang. Tapi secara ekosistem tadi saya kira kita harus perbarui dengan baik. Kolaborasi ini yang harus kita tingkatkan. Karena bagaimanapun juga berbicara film hari ini di Malang itu cukup keren. Kalau bahasanya anak muda banyak yang punya potensi dan kepingin atau antusias dengan perfilman. Ini menjadi harapannya harus tumbuh berkembang dengan baik. Ini ya apa caranya bahwa mari kita bareng-bareng bersinergi duduk bareng, ya. kerja bareng. Ojo lungguh bareng ora kerja. Yo lungguh kerja bareng lah. Terus kerja. Oh iya. Gitu. Yang disampaikan oleh Mas Faisal tadi cukup saya kira cukup menarik dan keren untuk dijadikan momen belajar kita ke depan seperti apa. Khususnya di Malang. Di Kota Malang. Terima kasih Mas Faisal. Ada statement terakhir? Mungkin buat teman-teman yang di luar sana yang punya antusias terhadap film, bahwa dunia film atau tadi ya ruang-ruang untuk film itu cukup banyak. Jadi
nggak melulu bicara antusias film itu harus berproduksi, Siap. tapi bisa memberikan kajian, bentuknya Ngapain kritik, saja. Menjadi atau kritikus, betul buat penulis. teman-teman yang suka yang ada di dunia pendidikan pun juga bisa ambil Siap. serta karena ada ruang edukasi, dan juga mungkin yang suka mengartikan juga bisa di situ. Nah, harapannya juga dari sini pemangku kebijakan pun juga bisa menyadari, paham betul ada ekosistem dalam film itu sendiri, bisa mengambil peran di situ. Itu tadi kita bisa temukan ada distribusi yang bisa disupport oleh pemerintah, atau pengarsipan juga yang juga bisa diwadahi oleh pemerintah, dan juga mungkin ruang-ruang lain juga pasti bisa, tinggal bagaimana caranya itu bisa dibicarakan, dan banyak cara yang bisa menarik ketemu itu. ya. Betul. Ya. Keren. Tepuk tangan seperti itu. Luar Keren biasa. sekali ya tamu kita hari ini, Gak banyak rugi. banget. Kamu apa? Loh, Soro gak maca kerasa. CV ini tapi Loh, memang saya itu nggak kerasa loh Mas, kok moro-moro kesimpulan. Mbak Niska. Ditutup dong. Ayo tutupan. Saya di sini tak tutup. Iku lho nangel. Oke, ya alhamdulillah ya Mas ya. Terima Siap, kasih siap. banget sudah hadir hari ini, Sama-sama. memberikan pencerahan untuk kita semua. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini ke depan itu ada titik terang, ada titik temu, tambah api ya. Kita terus kolaborasi. Sedih aku. Oke, wes ngono ae Mas. Oke, terima kasih Sampai teman-teman. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat. Selanjutnya dengan tamu yang lebih keren-keren Oh, terus keren. siap. Dengan Kita tema yang akhiri. menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malang Good Works.